Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, dan tentunya kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan guru terbaik kita, dosen terbaik kita, yang merupakan panutan kita, teladan kita bagi siapa saja yang ingin bahagia dan dunia dan di akhirat. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel ini. Hari ini kita akan mencoba belajar sama-sama sharing terkait fikih muamalah, khususnya di bab jual beli. Saya awali pertemuan kali ini dengan suatu ayat Quran pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku antara suka sama suka, saling ridho di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah sangat sayang kepadamu, maha penyayang kepada semua manusia. Ayat ini menjadi dasar kita membahas terkait jual beli. Di antaranya di situ ada poin untuk saling ridho. Pada hakikatnya jual beli ini adalah hal yang paling mendasar dalam muamalah, praktek muamalah semua kehidupan manusia. Dari zaman dulu, zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, manusia selalu melakukan aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan orang yang pengangguran pun, kalau dia sudah bingung mencari kerjaan gak ketemu-temu, dia akan mulai berpikir untuk melakukan jual beli atau perniagaan. Nah, dalam Islam, jual beli ada namanya rukun dan syarat. Rukun dan syarat ini dia saling berhubungan ya. Misalnya, rukun pertama dalam jual beli adalah adanya pembeli dan penjual. Nah, pembeli dan penjual ini memiliki syarat pula, yaitu dia harus berakal dan harus mumayyiz, ya. Harus mumayyiz. Dia harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia harus bisa membedakan mana yang barang bagus, mana barang yang jelek. Dia harus bisa membedakan mana sesuatu yang tidak berharga atau sesuatu yang berharga, ya. Jadi kalau anak kecil ini sebenarnya tidak lolos syarat sebagai pembeli atau penjual. Bahasa fikihnya kalau pembeli dan penjual ini disebut sebagai aqidaini atau dua orang yang berakad, seperti teman-teman. Nah, rukun yang kedua adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, barang dan jasa ini ada dua ya. Jadi kalau dalam ekonomi sebagaimana kita ketahui ada dua yang diperjualbelikan di pasar itu. Kalau nggak barang, jasa. Barang seperti buah-buahan, perabot rumah, mobil segala macam. Kalau jasa bisa aja jasa membuat website, jasa membuat desain ya, dan jasa event organizer dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk jual beli. Nah, barang dan jasa itu pun juga memiliki syarat, atau objek jual beli ini juga memiliki syarat dalam fikih muamalah. Di antaranya adalah harus jelas spesifiknya dan juga harus jelas pemiliknya, dan tentunya bukan pada transaksi barang-barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Di antara barang yang diharamkan diantaranya adalah seperti khinzir, babi, khamar, minuman keras, darah, dan segala macam turunannya itu nggak dibolehkan dalam agama Islam. Dalam bentuk kotoran itu juga nggak boleh. Atau kegiatan jasa juga yang diharamkan seperti prostitusi dan lain sebagainya, itu juga diharamkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada rukun, ada syarat yang selalu berdampingan. Selanjutnya juga ada namanya syigot atau ijab kabul. Ijab kabul ya seperti orang nikah ya, saya terima nikahnya, saya terima. Kalau dalam jual beli berarti saya terima barangnya, atau saya jual dan kamu beli, seperti itu ya, seperti itu kabul. Namun dalam perkembangan kontemporer sekarang ini, ijab dan kabul ini lebih banyak mengacu kepada kaidah al-'adah muhakkamah, tergantung urf atau adat yang berlaku di suatu daerah. Kalau mungkin di zaman Nabi kita harus mengucapkan saya jual dan saya beli, tapi di zaman sekarang kita cukup menyatakan sesuatu yang biasa. Pak, saya beli Pak ya. Ya berapa harganya? Segini harganya. Sudah selesai. Tidak harus formal sekali harus saya jual, saya beli, seperti itu. Dan sigot ijab kabul ini juga memiliki syarat. Di antara syaratnya adalah orang yang melakukan ijab kabul ini harus orang yang akil, berakal, dan orang yang balik tentunya. Mukallaf, sudah balik itu maksudnya sudah mukallaf, sudah dibebani hukum agama, dan tentunya dalam satu majlis ya, dalam satu majlis. Majlisnya jelas. Kalaupun online juga harus ada majlisnya, misalnya di marketplace mana gitu kan ya, bukan di sosial media atau dimanapun.
Oke, selanjutnya yang ketiga, yang keempat, maaf saya, rukun yang keempat setelah yang pertama tadi ada akidah ini, penjual dan pembeli, ada objek yang menjadi bahan perjualbelikan barang atau jasa, yang ketiga ada siqat ini qabul, dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah harga. Jadi harus jelas harganya ya, nilai tukarnya, menukarnya pakai apa, mau barang ditukar dengan barang, atau barang ditukar dengan emas, atau barang ditukar dengan uang kertas ya, segala macam. Dan ini juga harus mengacu pada pendapat jumhur ulama, harus sesuai dengan harga pasar, tidak boleh terlalu rendah sehingga merusak harga pasar, dan juga tidak boleh terlalu mahal sehingga akan menyulitkan bagi pembeli untuk melakukan pembelian seperti itu. Dan jual beli, sebelum kita membahas apa aja sih jual beli dalam Islam, kita juga harus mengenal apa sih istilah jual beli dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bahkan di Quran pun kita akan sering menemukan jual beli dibahasakan Allah dengan bahasa bai, ya. Bai, bai'un, bai'un yang bermakna jual beli. Sebenarnya kalau dalam bahasa apa tadi itu jual saja, cuman juga ulama mengatakan ini sudah masuk jualan beli. Secara definisi adalah jual beli itu adalah tabaduli malin bimalin tamlikan wa tamallukan, yaitu pertukaran harta dengan harta yang lain, baik dalam bentuk barang atau uang atau emas atau yang sesuatu yang berharga lainnya, dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan ya. Jadi ada pertukaran barang itu sudah dianggap sebagai jual beli ya. Menurut Said Sabiq juga disebutkan, yaitu jual beli adalah penukaran suatu benda dengan benda lain yang saling ada tambahan, saling merelakan, ada saling ridho di situ, atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan oleh agama. Banyak sekali dalil Quran yang membolehkan jual beli ya, di antaranya adalah yang sangat masyhur, yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu surat Al-Baqarah ya. Dan juga ada surat Al-Maidah yang pertama itu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu jika kalian berakad. Itu. Dan bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi dan orang-orang yang jujur dan syuhada di hari kiamat. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi jual beli ini adalah pintu rezeki yang sangat terbuka bagi seluruh umat manusia. Jadi kalaupun dia nggak lolos PNS atau nggak ada kerjaan apapun, jual beli adalah solusinya ya. Maaf. Jadi teman-teman, apalagi sekarang ya di zaman digital, kalian bisa jual beli lewat manapun, lewat aplikasi manapun, banyak sekali marketplace yang tersedia, banyak sekali sosial media yang tersedia, kalian bisa gunakan itu semua menjadi salah satu bagian daripada ikhtiar kita kasbul aish atau mencari penghidupan gitu kan. Tapi asal jangan berlebihan. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, harus jujur, karena kejujuran itu adalah menjadi syarat bagi seorang pedagang untuk bisa bersama para sahabat, para nabi di akhir zaman nanti, maksudnya di akhirat nanti. Oke, dalam prakteknya sebenarnya jual beli ini banyak sekali akad-akad yang akan kita pelajari. Namun di bab ini kita cut sampai sini. Soalnya di next video kita akan bahas terkait masing-masing bagaimana sih berbagai macam jenis jual beli yang ada di zaman Nabi dan bagaimana korelasinya di zaman sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Syukran.